Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kota, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memiliki semangat dan juga istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mentradisikan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita berkaitan dengan manhaj tarjih dan pemikiran Islam Muhammadiyah. Topik yang penting untuk kita pahami dan juga lebih penting dari itu kita bisa mengaplikasikan. Karena manhaj tarjih itu yang menjadi metodologi bagaimana Muhammadiyah menetapkan putusan atau fatwa yang berkaitan dengan permasalahan sosial keagamaan. Jadi alatnya itu ada pada apa? Manhaj tarjih. Menghasilkan produk, ya produknya itu bisa putusan, bisa apa? Fatwa. Oleh sebab itu kajian ini penting untuk kita dalami dan juga nanti kalau bisa kita aplikasikan untuk melihat bagaimana metodologi Muhammadiyah di dalam menetapkan putusan atau fatwa yang berkaitan dengan isu-isu tentang sosial keagamaan. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dari definisi manhaj tarjih. Jadi ada frase manhaj tarjih. Manhaj itu metodologi atau thariqatut tafkir, tata cara berpikir, the way of thinking, cara berpikir. Kalau tarjih secara bahasa itu menguatkan, bisa menguatkan dalil, bisa menguatkan pendapat. Kalau di dalam usul fikih yang disebut tarjih itu menguatkan dalil. Misalnya ada dalil yang bertentangan, dipilih dalil yang dianggap kuat, itu yang disebut dengan tarjih. Tapi kalau tarjih dalam kajian fikih perbandingan itu memilih pendapat madhab yang dianggap kuat itu. Memilih pendapat madhab yang dianggap kuat itu. Kalau tarjih berkaitan dengan memilih dalil atau memilih pendapat, berarti seolah-olah putusan tarjih itu hanya berkaitan atau pendapat tarjih itu atau majelis tarjih itu hanya memilih pendapat yang sudah ada atau memilih dalil yang sudah ada. Padahal persoalan ijtihad itu kan berkembang, Pak Bu. Banyak isu-isu sekarang itu yang belum ditemukan dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah secara sharih itu, secara eksplisit, maupun pendapat madhab. Misalnya hukum bayi tabung itu belum ada itu pembahasan di dalam kitab fikih madhab gitu. Terus fikih lalu lintas belum ada juga gitu. Kemudian fikih air gitu. Dalam arti kajian air bukan sebagaimana kajian fikih hanya bicara tentang klasifikasi air. Air itu suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan.
air yang musyamas, air yang kena sengatan apa? Matahari, air musta'mal, air yang bekas dipakai untuk bersuci. Itu sudah ada di dalam kitab-kitab fikih. Tapi bagaimana berkaitan dengan pembahasan fikih fikih air yang lebih luas, itu butuh apa? Ijtihad baru. Oleh sebab itu pandangan atau tarjih dalam istilah Muhammadiyah, tarjih itu sama dengan apa? Ijtihad. Kalau ijtihad itu tidak harus pendapat atau dalilnya sudah apa? Ada. Jadi ijtihad itu ada dua Pak Bu ya. Ada al-ijtihad at-tarjihi. Ijtihad yang kita lakukan hanya memilih pendapat yang sudah ada. Jadi dalilnya sudah ada, pendapat di kalangan imam madzhab sudah ada. Itu namanya apa? Al-ijtihad at-tarjihi. Yang kedua al-ijtihad al-insya'i. Ijtihad yang kita lakukan yang mana belum ditemukan pendapat di kalangan para imam apa? Madhab. Nah semuanya ini disebut apa? Ijtihad. Oleh sebab itu tarjih dalam pandangan Muhammadiyah itu sama atau hampir sama dengan apa? Ijtihad. Karena putusan dan fatwa tarjih itu bisa jadi putusan dan fatwanya itu belum ditemukan di dalam kitab-kitab fikih apa? Klasik. Dan permasalahan yang dibahas belum ada di dalam kitab-kitab apa? Fikih klasik. Misalnya bayi tabung. Kemudian apa? Berbagai macam jenis operasi dalam dunia medis sekarang itu. Misalnya apa? Oplas, operasi apa? Plastik. Itu boleh atau enggak itu? Orang melakukan operasi plastik itu ada dua kemungkinan. Yang pertama mengembalikan apa Pak? Anggota tubuh yang rusak sebab kecelakaan. Misalnya orang kecelakaan apa? Hidungnya hilang. Dioplas memiliki hidung sebagaimana orang normal. Boleh atau enggak? Yang kedua tujuannya untuk kecantikan atau apa Bu? Ya untuk senang gitu. Misalnya ibunya supaya pingin lihat artis-artis luar negeri itu kan hidungnya mancung Bu. Bagaimana kalau ibu-ibunya melakukan oplas biar hidungnya mancung gitu? Boleh atau enggak kan itu? Yang jelas secara singkat Pak, dalam pandangan majelis tarjih sudah dibahas kalau oplas untuk mengembalikan apa organ tubuh kita yang hilang atau terjadi kecelakaan sehingga normal itu boleh. Tapi kalau untuk tujuan kecantikan itu yang tidak dianjurkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba awali sekarang dari prinsip ijtihad. Nanti yang kedua sumber hukum, yang ketiga apa? Pemikiran Muhammadiyah itu kan tajdid. Tajdidnya bersifat rasional, moderat dan berkemajuan. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Tapi paling enggak ini sebagai pengantar kita pernah dengar aja gitu. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ada beberapa prinsip ijtihad di dalam Muhammadiyah. Yang pertama paham agama, yang kedua tajdid, yang ketiga toleransi, yang keempat keterbukaan, yang kelima tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, yang keenam wasatiyah atau wasatiyah, yaitu apa? Moderasi. Kita awali dari prinsip ijtihad yang berkaitan dengan prinsip paham agama. Di HPT jilid 1 itu ada kitab namanya Kitab Al-Masail Al-Khams. Kitab masalah apa? 5. Itu respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Apa saja Dik? Masih ingat atau enggak? Yang pertama apa? Agama. Yang kedua apa? Dunia. Yang ketiga apa? Ibadah. Yang keempat apa? Apa? Sabilullah. Yang terakhir apa? Qiyas. Ini yang disebut dengan Pancasila Muhammadiyah itu. Ya kan 5 tadi. Agama, dunia,
ibadah, sabilullah dan qiyas. Kalau Profesor Asmuni itu menyebut al-masail al-khams, masalah 5 itu sebagai paradigma pemikiran keagamaan apa? Muhammadiyah. Semua pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu harus diinspirasi dan dilandasi masalah apa? 5. Makanya saya tadi sebut sebagai Pancasila. Pancasilanya warga apa? Muhammadiyah. Nah, di dalam pertanyaan ma huwa din, apa yang disebut agama? Maka di sana dibahas Islam bermakna umum atau general. Yang kedua, Islam bermakna khusus atau spesifik. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan tentang ad-din atau Islam, agama Islam bermakna umum atau general, itu masyara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi, apa yang disyariatkan oleh Allah dengan pelantara nabi-nabinya. Maksudnya ini mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semuanya agamanya apa? Islam. Ya kadang-kadang kita kan dikritik Pak, oleh orang non-muslim. Di dalam Al-Quran itu kan Nabi Ibrahim juga menyebut wa ana awalul muslimin. Semua Nabi dan Rasul itu menyebut Muslim. Fashhadu bi anna muslimun. Ya kan? Tapi Islam itu bukankah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Bagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kok mengaku sebagai seorang yang Muslim? Ya kan kritiknya kayak gitu Pak. Apalagi Nabi Musa, bukankah Nabi Musa itu orang Yahudi gitu. Berarti agamanya apa? Yahudi. Isa ibn Maryam, bukankah agamanya apa? Kristen. Berarti Nabi Isa itu umat Kristiani atau seorang yang apa? Beragama Kristen. Ya, dalam pandangan Islam bukan semacam itu. Dalam pandangan Islam semua Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya apa? Muslim. Semuanya apa? Muslim. Itulah yang disebut dengan Islam secara Islam bermakna apa? Umum. Semua Nabi dan Rasul mengakui bahwasanya mereka adalah seorang apa? Yang Muslim. Isinya itu minal awamir wan nawahi wal irsyadat. Isinya 3. Perintah, larangan dan petunjuk. Jadi agama itu isinya 3. Kalau enggak perintah ya larangan. Kita sholat itu perintah. Kita puasa perintah atau larangan Dik? Perintah. Enggak boleh mencuri, larangan. Riba, larangan. Membunuh orang lain, larangan. Tapi agama juga ada al-irsyadat, yaitu petunjuk. Misalnya ketika kita baca ayat Al-Quran, itu pasti ada petunjuk atau guidance. Ada inspirasi yang bisa kita apa? Ambil. Meskipun mungkin itu tidak berkaitan dengan perintah atau apa? Larangan. Li sholahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Tujuan agama itu, ini yang penting Pak, ini butuh satu saat kita kaji ya, nilai-nilai kemaslahatan di dalam syariat. Artinya tidak ada perintah, tidak ada larangan di dalam agama kecuali untuk merealisasikan apa? Kemaslahatan. Kemaslahatannya tidak hanya berkaitan dengan kehidupan akhirat. Jadi agama juga menekankan pentingnya kehidupan apa Pak Bu? Dunia. Li sholahil ibad, untuk kepentingan hamba, dunyahum di dunia, wa ukhrahum dan apa? Akhirat. Adanya tawazun, balance antara kehidupan dunia dan kehidupan apa Pak Bu? Akhirat. Sehingga doa yang sering kita baca ya Rabbana atina fid dunya apa? Hasanah. Kalau kita ingin bahagia di akhirat dalam pandangan Islam, ya harus bahagia di dunia. Harus baik di dunia gitu. Jadi bahagia sebahagianya
baik di dunia dan di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati apa? Hasanah. Nanti dibuktikan ya wakina ada benar, yaitu puncak kesenangan seorang muslim ya jangan sampai nanti di akhirat malah masuk apa? Neraka. Tapi harus masuk apa? Surga. Kemudian yang kedua, Islam bermakna khusus atau spesifik gitu. Maksudnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini dijelaskan sumbernya dua. Ini yang membedakan Islam bermakna umum atau general dengan Islam yang bermakna spesifik. Kalau Islam yang bermakna spesifik sudah bicara tentang dua sumber di dalam ajaran agama Islam. Yang pertama Al-Quran, ini disepakati oleh semua umat Muslim. Termasuk kelompok Syiah itu Qurannya juga sama kan gitu. Secara umum kan ada kesepakatan. Al-Quran terjemahan Jamaah Ahmadiyah, itu Al-Qurannya sama Pak. Mungkin yang berbeda apa? Penafsirannya. Tapi kalau kita mengkaji tentang Bible, ada Old Testament perjanjian lama, ada New Testament perjanjian apa? Baru. Itu kadang suratnya dengan ayatnya itu ada yang sebagian diterima oleh kelompok atau sekte tertentu dan terkadang apa? Ditolak. Artinya kan nggak ada kesepakatan. Tapi umat Islam ini yang menarik, sekte alirannya apapun itu Qur'annya apa? Satu. Hanya saja yang terjadi perbedaan pada sisi apa? Penafsiran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-shahihah. Ini bicara tentang sumber hukum yang kedua, yaitu sunnahnya di Muhammadiyah disebut apa? Sunnah shahihah. Disebut sunnah apa? Shahihah. Maksudnya sunnah shahihah itu bukan hanya hadis sahih, tapi juga Muhammadiyah mempertimbangkan hadis hasan. Sedangkan yang dhaif, lemah itu yang tidak dipakai. Tapi hasan apa? Dipakai. Makanya sering saya ceritakan ya. Dulu Majelis Tarjih Jawa Barat itu menolak tentang takbir zawaid di sholat apa? Idul Fitri dan Idul Adha dengan alasan hadisnya apa? Dhaif. Sehingga di Jawa Barat sana orang Muhammadiyah, warga Muhammadiyah sholat id itu tanpa takbir zawaid. Sehingga guyonannya sholat idnya rasa sholat apa Pak Bu? Sholat apa? Sholat duha atau apa? Sholat subuh kesiangan. Karena nggak ada apa takbir zawaidnya. Kalau kita sholat id nggak ada takbir zawaid yang 7 dan 5 itu loh. Itu kan nggak ada rasa atau atmosfer suasana apa? Id kan gitu ya. Nah, tapi ternyata hadis-hadisnya meskipun dhaif, kalau dhaif itu jumlahnya banyak, itu kan yuqawi ba'du ba'dun. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Sehingga statusnya dari dhaif menjadi apa? Hasan. Disebut hasan apa, Dik? Hasan li ghairi. Oleh sebab itu boleh dipakai. Oleh sebab itu sampai sekarang warga Muhammadiyah sholat idnya ya tetap pakai takbir apa? Zawaid. Tetap pakai takbir apa? Zawaid. Isinya 3, tadi sudah kita bahas ya, perintah, larangan, dan petunjuk. Tujuan agama apa? Untuk merealisasikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Itu berkaitan dengan apa? Paham agama menurut Muhammadiyah. Sehingga prinsip paham agama ini itu dipegangi dalam kita berijtihad. Nanti Pak Bu, yang paling penting itu bicara tentang sumber ajaran agama, yaitu di sini apa? Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu kalau warga Muhammadiyah mau mengamalkan sesuatu itu kan biasanya tanya, ada dalilnya atau enggak? Baik dari Quran maupun apa? Sunnah. Kemudian kalau ada dalilnya dari sunnah atau dari hadis, statusnya apa? Sahih, hasan atau dhaif, kan gitu. Kita baru saja melewati bulan Rabiul Awal. Ada apa Pak Bu? Mahalul Qiyam. Ada apa lagi? Nur Muhammad.
Kenapa kok warga Muhammadiyah ketika mahalul qiyam itu kadang-kadang nggak ikut berdiri? Gitu. Ikut berdiri atau enggak Pak? Kalau ikut karena nggak enak dengan yang ngundang ya. Jenengan duduk, tapi tetap berkatnya dibawa pulang Pak ya. Kadang-kadang kan nggak enak juga. Tapi misalnya milih tidak berdiri, ya karena jenengan bertanya, berdiri untuk menyambut Nabi, rohnya Nabi itu betul-betul ada atau tidak dalilnya kan gitu. Sedangkan tidak ditemukan dalilnya kalau pembacaan Maulid Nabi setelah disambut dengan itu Pak. Ya Nabi apa Pak? Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullahi alaika. Itu kan enggak ada dalil yang sharih yang menjelaskan rohnya Nabi betul-betul apa? Datang. Sehingga secara umum kan karena paham agama kita, persoalan agama itu pasti ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Nah, di situ enggak ada, meskipun ada dawuhnya Sahibu Al-Barjanji, yaitu pengarang kitab apa? Al-Barjanji, tapi dawuhnya Sahibu Al-Barjanji itu bukan dalil karena bukan Quran, bukan juga hadis itu. Oke. Yang berikutnya itu prinsip tajdid. Prinsip apa? Tajdid. Tajdid secara bahasa atau etimologi atau secara linguistically maknanya apa di tajdid itu? Pembaruan. Tapi tajdid di dalam Muhammadiyah itu maknanya dua. Yang pertama purifikasi, yang kedua apa? Dinamisasi. Apa Dek? Yang pertama? Apa? Purifikasi. Yang kedua apa? Dinamisasi. Purifikasi itu pemurnian. Pemurnian. Berarti kalau pemurnian bicara tentang akidah dan ibadah. Pemurnian di dalam akidah Muhammadiyah anti TBCS. T-nya apa Dik? Takhayul. B-nya bid'ah. Terus khurafat. Terus apa? Syirik. Terjadinya kesirikan itu biasanya berawal dari takhayul. Takhayul itu apa? Angka. Yaitu apa? Anggapan kesialan. Angka 13 itu angka sial atau enggak Dik? Angka sial itu. Sebagian orang menjauhi angka apa? 13 itu. Dari takhayul maka lahir apa? Khurafat. Khurafat itu percaya pada cerita mistik atau mitos itu. Oh, di tempat itu ada penunggunya. Masjid ini di pojokan ada penunggunya. Betul atau enggak Pak Bud? Ada penunggunya jenengan. Di tempat wudhu ada jinnya. Itu apa? Khurafat itu. Nanti biar tidak diganggu oleh jin, kita bikin sesajen saja. Gitu. Akhirnya apa? Dibuat sesajen. Kalau sudah dibuat sesajen, terjatuh kepada apa? Kesyirikan. Jadi mulai dari takhayul, lahir khurafat, lahir apa? Syirik. Sehingga orang Muhammadiyah itu ya anti TBCS. Kemudian yang kedua, tajdid dalam arti purifikasi atau pemurnian itu dilakukan dalam konteks ibadah. Oleh sebab itu ibadah kita ya harus jelas dalilnya dari Quran dan dari apa? Hadis atau sunnah. Contohnya apa? Ya banyak itu. Misalnya kita sholat nggak pakai Sayyidina. Kenapa nggak pakai Sayyidina? Karena tidak ditemukan apa? Dalilnya. Terus azan di Muhammadiyah itu nggak diawali dengan apa? Bacaan apa Pak biasanya? Sholawat itu. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Kecuali kalau jenengan habis mendengarkan azan atau habis azan baca sholawat baru doa azan itu. Allahumma rabba hadi da'wati ta'amah dan seterusnya. Tapi kalau sebelum azan nggak ada tuntunan baca apa? Sholawat. Kenapa kok warga Muhammadiyah misalnya enggak tahlilan pasca kematian? Ya karena tidak ditemukan apa?
dalilnya itu. Nah, itu artinya dalam konteks ibadah itu harus jelas dalilnya. Yang berikutnya, tajdid artinya tidak hanya purifikasi, tapi juga harus apa Pak? Dinamisasi. Nanti kalau Muhammadiyah memahami tajdid hanya purifikasi Pak, pemurnian akidah dan ibadah, tidak disertai tajdid dalam arti dinamisasi, Muhammadiyah terjebak pada kelompok literalis. Kelompok yang apa? Hanya mementingkan urusan dunia, ibadah terus itu. Atau mungkin bahasa sekarang salafi itu. Yang penting itu urusan ibadah dan akidah, urusan keduniaan tidak penting. Sehingga tajdid yang kedua itu maknanya dinamisasi. Artinya Muhammadiyah bisa berkembang sesuai dengan tuntutan apa? Zaman. Sehingga enggak ada dalam pandangan Muhammadiyah ngaji pakai LCD itu bid'ah. Bid'ah atau enggak, Dik? Bid'ah atau enggak? Di zaman Nabi enggak pernah Nabi ngaji pakai laptop, pakai LCD. Pernah atau enggak? Tidak. Nabi ketika sholat itu enggak pernah pakai sepeda motor, Pak Bu. Tapi jenengan sekarang pakai apa? Pakai sepeda motor. Kalau mau mengikuti Nabi jalan kaki, yang kedua naik keledai atau onta. Ada yang pergi ke masjid orang Indonesia naik keledai atau onta? Enggak ada. Apakah itu bid'ah? Tidak, itu urusan apa? Keduniaan. Kalau disebut bid'ah ya berarti bid'ah dalam urusan keduniaan. Bid'ah dalam urusan keduniaan itu hukumnya boleh, bahkan bisa menjadi wajib itu. Bisa menjadi apa? Wajib. Justru Islam yang berkemajuan itu Islam yang banyak melakukan bid'ah dalam urusan apa Pak? Keduniaan. Islam yang banyak melakukan bid'ah dalam urusan apa? Keduniaan. Tapi kalau bid'ah dalam konteks ibadah dan akidah itu yang tidak diperbolehkan. Berikutnya wawas atau prinsip toleransi. Toleransi itu apa? Tasamuh. Artinya putusan tarjih tidak menganggap dirinya saja yang paling benar sementara yang lain apa? Salah gitu. Artinya kalau kita memiliki beberapa pandangan agama Pak Bu, itu bukan berarti kita mengklaim paling benar. Tapi upaya kita untuk mencari dalil yang kita anggap lebih kuat atau mendekati kebenaran. Misalnya contohnya ya, perdebatan klasik yang selalu muncul di masyarakat tentang hukum kunut subuh. Kalau kita pandangan kita tentang kunut subuh kan selesai. 1972 Muhammadiyah sudah memutuskan kunut subuh itu dalilnya dhaif. Sehingga kita tidak mengamalkan. Tapi bukan artinya kelompok yang melakukan kunut subuh sebagaimana pengikut mazhab Syafi'i, kunut subuh itu termasuk sunnatul abad, sunnah apa Pak Bu? Sunnah yang apabila ditinggalkan diganti dengan apa? Sujud sahwi. Yang secara umum mempraktekkan kunut subuh bukan berarti mereka apa? Sesat kemudian tempatnya di neraka. Karena ini khilafnya itu sama-sama punya apa Pak? Dalil. Maksudnya khilaf perbedaan yang sama-sama punya apa? Dalil. Gitu kan? Karena kunut subuh itu ada yang menganggap dalilnya sahih, ada yang menganggap apa? Tidak. Terus berikutnya, prinsip keterbukaan, infitah atau the openness. Maksudnya segala yang diputuskan oleh majelis tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan. Di mana apabila ditemukan dalil dan argumen lebih kuat, maka majelis tarjih akan membahasnya dan mengkoreksi dalil dan argumen yang dinilai kurang kuat. Ya, contohnya kita sudah lama apa Pak Bu, dalam konteks kriteria awal waktu subuh kita menggunakan kriteria minus 20 derajat. Sebagaimana umumnya umat Islam di Indonesia.
Tapi Monas Tarjih di Gresik kita bergeser gitu. Dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat gitu. Karena dianggap waktu subuh kita terlalu cepat gitu. Baru saja tidur tiba-tiba sudah apa? Mancing waktu subuh. Sehingga dari minus 20 derajat yang dulu ada di HPT jilid 3 itu dikaji kembali. Sehingga menjadi minus 18 derajat. Berarti mundur 2 derajat. Karena 1 derajat itu 4 menit, sehingga kita mundur 8 menit. Itu contohnya kalau Majelis Tarjih tidak ragu-ragu untuk mengoreksi pandangan yang sudah lama apa Pak Bu diamalkan. Misalnya juga kunut subuh tadi. Kunut subuh mulai dari zaman Bahi Ahmad Dahlan, pendiri Majelis Tarjih Kiai Haji Mas Mansur, sampai 1972 Muhammadiyah sudah masih apa kunut subuh. Kalau jenengan nggak percaya, saya punya HPT cetakan pertama dan kedua. Itu masih mencantumkan kunut subuh. Tapi 1972 dikaji, ternyata kunut subuh hadisnya apa? Dhaif. Itu menunjukkan ada prinsip keterbukaan. Ijtihad yang diputuskan atau dikeluarkan sekarang itu bukan berarti anti kritik, tidak boleh mengalami apa Pak Bu? Perubahan. Terus nek kita di masyarakat awam itu, nek ngono berarti Muhammadiyah lenga-lengi. Dek biyen ngono kok saiki ngene. Apa Pak? Sore tempe, sisuk deli. Bukan semacam itu juga. Karena ijtihad itu ya bisa mengalami perkembangan. Dong mazhab Syafi'i saja punya qaul qadim, punya qaul apa? Jadid. Artinya Imam Syafi'i juga pandangannya mengalami apa? Perubahan gitu. Oke, berikutnya prinsip ini sudah ya. Berikutnya kalau tadi keterbukaan, ini keterbukaan. Berikutnya prinsip tidak berafiliasi kepada apa? Madhab. Artinya Muhammadiyah di dalam mengamalkan ajaran agama Islam itu ya langsung merujuk pada Quran dan hadis atau sunnah, tidak harus berafiliasi kepada mazhab tertentu. Sehingga kita bukan Syafi'iyah, bukan Hanafiyah, bukan Malikiyah, bukan apa? Hambaliyah. Tapi kita apa Pak Bu? Muhammadiyah. Kalau gitu berarti Muhammadiyah mazhab gitu. Mazhab yang kelima gitu. Setelah mazhab Hanafi, mazhab apa? Maliki, mazhab Syafi'i, terus mazhab apa? Hambali. Sekarang muncul mazhab baru, yaitu mazhab apa? Muhammadiyah atau Muhammadiyah gitu. Ya kalau Muhammadiyah disebut mazhab, itu sebenarnya di antara syarat-syarat mazhab terpenuhi gitu. Ya namanya mazhab ada metodologi, ada produk hukum, ada pengikut. Metodologi kita ada Pak, atau usul fikih ada. Setiap mazhab kan punya usul fikih ya. Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah itu usul fikihnya mazhab apa? Syafi'i, ditulis oleh pendiri mazhab sendiri. Namanya Ar-Risalah. Terus punya produk ijtihad. Ada kitab banyak itu yang merupakan produk ijtihad mazhab Syafi'i. Mulai dari kitab yang terkecil itu apa? Sulam Safinah atau Sulam Supinah. Ini kalau orang desa itu. Pernah ngaji Pak Bu ya? Sulam As-Safinah. Ada dua kitab itu isinya. Yang pertama Safinatun Najat, yang kedua Sulam Taufik. Habis itu masuk ke Takrib, syarahnya Fathul Qorib Mujib. Terus masuk ke Fathul Mu'in. Setelah itu masuk apa? Ke Fathul Wahab. Setelah itu Minhajut Thalibin. Jadi urutan kitab di dalam mazhab Syafi'i itu semacam itu. Ini namanya produk apa? Hukum. Jadi Muhammadiyah juga punya produk hukum. Ada HPT, Himpunan Putusan Tarjih, jilid 1 dan jilid 3. Kemudian TJA, Fatwa Tarjih, tanya jawab agama TJA itu. Jilid 1 sampai jilid 9.
Kita punya, kenapa Pak? Kita punya apa? Fatwa. Kita punya apa? Fatwa. Punya putusan. Artinya punya produk tarjih atau produk hukum. Kemudian produk hukum yang berupa yang isinya fatwa atau putusan tadi itu diikuti oleh warga Muhammadiyah. Gitu. Diikuti secara umum, Pak. Meskipun sebagian warga Muhammadiyah juga belum tentu tahu putusan tarjih atau fatwa tarjih, tapi secara umum diikuti. Sebagaimana Syafi'iyah pengikut mazhab Syafi'i juga mengikuti kitab-kitab tadi. Sulam Safina, Fathul Qarib Mujib, Fathul Mu'in dan juga Fathul Wahab. Tapi kekurangan kita, syarat-syarat madhab itu sudah terpenuhi, cumanya satu saja yang belum terpenuhi sampai sekarang, Pak. Yaitu siapa imam madhab dalam madhab Muhammadiyah, itu belum ditemukan, Pak. Kalau madhab Syafi'i itu imamnya kan Al-Imam Muhammad ibn Idris As-Syafi'i, itu Imam Syafi'i. Madhab Hanafi itu imamnya Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Madhab Maliki itu imamnya Al-Imam Malik ibn Anas Al-Asbahi. Kemudian madhab Hambali itu imamnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal As-Syaibani. Nah, Muhammadiyah itu sebenarnya bisa jadi madhab, cumanya kurang satu syarat saja, Pak. Siapa imam madhabnya? Jenengan cari, Pak, Bu. Kalau ketemu ya berarti lengkap, terpenuhi semua syarat yang disyaratkan untuk disebut madhab. Kira-kira imam madhabnya siapa, Pak, Bu, di Muhammadiyah? Imamnya siapa? Ahmad Dahlan. Kalau Ahmad Dahlan nanti jadi Dahlaniyah itu. Mbah Ahmad Dahlan kunut, jenengan enggak kunut. Sehingga enggak bisa juga disebut Mbah Ahmad Dahlan sebagai imamnya mazhab Muhammadiyah. Meskipun di Muhammadiyah juga punya Pak? Imam Syafi'i juga itu, Syafi'i Ma'arif ada. Terus Hanafi juga ada, Hanafi Rais itu. Maliki juga ada, Malik Fajar itu. Tapi Muhammadiyah karena tadi belum ada kesepakatan siapa imam madhabnya, belum bisa disebut madhab. Sehingga Muhammadiyah bukan madhab yang ke-5. Nah, meskipun Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada madhab, tapi bukan artinya Muhammadiyah anti madhab. Pendapat madhab itu penting, Pak, Bu. Kalau jenengan dulu kok pernah belajar Sulam Safinah, itu bagus, itu tradisi yang bagus. Saya sampai sekarang pun juga masih sering buka-buka Sulam Safinah, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Itu bagus, nggak apa-apa kita belajar fikih Syafi'i. Tapi kita tidak perlu fanatik terhadap semua yang ada dalam kitab-kitab tersebut wajib kita terima. Ada yang kita terima, ada yang kita tidak terima. Kenapa kok tidak menerima? Karena mungkin kita belum menemukan dalilnya, atau mungkin dalilnya ada kedhaifannya, ya, itu. Oleh sebab itu, kenapa kok Muhammadiyah tidak bermadhab? Ya, di antara alasannya, karena para a'immatul madzahib semuanya sepakat kalau pendapat mereka bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang didahulukan yang mana? Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal haditsu fa huwa madhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu madhabku. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal pernah berwasiat la tuqallidni, jangan engkau taklid kepadaku. Wala tuqallid Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Thawri. Jangan engkau taklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Thawri. Wa khud min haitsu aqadu. Dan ambillah dari mana mereka mengambil, yaitu dari Quran dan Sunnah itu. Oke, itu yang disebut dengan prinsip ijtihad di dalam Muhammadiyah. Ada 6 ya. Yang nomor 5 itu tambahan di Munas Gresik, yaitu wasatiyah
Atau wasatiyah. Wasatiyah itu apa? Moderat. Ya, karena kita sekarang berislam itu harus dituntut moderat, Pak. Tapi moderat yang betul. Bukan berarti yang apa Pak Bu, yang nggak ikut korupsi, yang ikut korupsi itu moderat. Kalau nggak mau korupsi tidak moderat. Bukan semacam itu ya. Yang apa Pak Bu? Yang memperjuangkan gender sehingga warisan laki-laki dengan perempuan itu sama, itu yang moderat. Justru yang 1:2, nek wong Jawa nyebut wong lanang sak pikul, wong wedok apa Pak? Sak gendongan. Itu yang enggak moderat gitu. Itu yang apa? Yang radikal atau apalah itu. Bukan semacam itu. Maksudnya wasatiyah itu tidak ekstrem kanan atau ekstrem kiri, sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang enggak ikut mengucapkan selamat Natal itu ekstrim atau radikal. Yang ikut mengucapkan apa Pak? Itu yang moderat, bukan semacam itu. Yang ketika salam di acara-acara tertentu menggunakan salam lintas madhab itu. Kok lintas madhab? Salam lintas agama itu. Itu yang moderat. Kalau yang assalamualaikum berarti kurang moderat, bukan semacam itu juga kan gitu. Nah, kita sekarang apa Pak Bu? Dianggap orang yang agamis mempraktikkan agama itu dianggap tidak moderat. Bukan semacam itu yang dimaksud wasatiyah dalam pandangan Muhammadiyah itu, maksudnya enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri, sesuai dengan ajaran agama Islam. Berikutnya sumber ajaran agama tadi sudah kita bahas ya, yaitu Al-Quran. Yang kedua apa? Sunnah makbulah. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah hadis dhaif diterima? Jawabannya tidak. Kecuali hadis dhaif itu bisa naik dari dhaif menjadi hasan. Bisa naik menjadi apa? Dari dhaif menjadi apa? Hasan. Itu bisa apa? Diterima. Ya contohnya tadi takdir zawaid, meskipun dhaif tapi jumlahnya banyak, sehingga apa? Bisa naik menjadi apa? Hasan. Itu. Sehingga macam-macam sunnah makbulah dalam Muhammadiyah itu 4. Hadis sahih li dzatihi, hadis sahih li ghairi, hadis hasan li dzatihi, terus hadis hasan li ghairi. Kita sekarang masuk kepada tajdid di dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah itu memiliki 3 karakteristik Pak Bu. Sebagai harokah Islamiyah, gerakan Islam. Yang kedua harokah da'awiyah, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga sejak lahirnya Muhammadiyah sudah bergerak dalam 3 bidang itu. Yang pertama feeding, menyantuni anak yatim dan juga orang miskin. Yang kedua schooling dalam dunia apa? Pendidikan. Yang ketiga healing dalam dunia kesehatan. Itu dakwah Muhammadiyah. Tapi yang paling penting Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid, gerakan apa? Tajdid. Ini yang kita mungkin belum bisa meraba-raba di mana letak tajdidnya Muhammadiyah, terutama dalam pemikiran keagamaan Islam Pak. Meskipun tajdid itu sangat luas, ada tajdid secara ekonomi, tajdid secara apa? Pendidikan itu. Tapi yang paling penting di sini dalam kajian ketarjian ya, kita bisa memposisikan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dalam pemikiran keagamaan, itu yang paling penting. Sehingga kita tahu posisi Muhammadiyah itu di sini gitu. Nah, kita awali dulu. Tajdid itu meskipun dulu tidak ada di dokumen Muhammadiyah Pak. Baru-baru saja di Munas Malang 1988 itu dimasukkan Muhammadiyah itu sebagai gerakan tajdid. Sebelumnya enggak ada dokumen kita yang menegaskan Muhammadiyah itu sebagai gerakan tajdid. Yang ada gerakan Islam dan gerakan apa? Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi sekarang ditambah sebagai harokatut tajdid. Meskipun tidak tertulis secara resmi di dokumen-dokumen Muhammadiyah, tapi bisa kita lihat ada spirit tajdid yang sudah ada dari sejak apa Pak Bu?
founding fathers kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana melakukan tajdid. Bayi Ahmad Dahlan sudah yang pertama melakukan pelurusan arah kiblat. Ini yang ceritanya kalau di Muhammadiyah mutawatir, Pak ya. Warga Muhammadiyah tahu Bayi Ahmad Dahlan pernah apa? Meluruskan arah kiblat masjid Kauman, kemudian karena ditolak akhirnya bergeser ke Langgar Kidul. Langgar Kidul, Pak ya. Jangan kalau ke Jogja itu kan langgarnya Bayi Ahmad Dahlan disebut Langgar Kidul yang sekarang menjadi apa itu? Menjadi apa, Pak? Tempat wisata itu yang sudah dilindungi itu. Menggunakan hisab hakiki 1905. Bayi Ahmad Dahlan menurut Kiai Haji Raden Hajid itu juga sudah mengkritik sholat qobliyah Jumat 2 rakaat sebagaimana mazhab apa? Syafi'i. Yaitu setelah azan pertama melakukan sholat apa? 2 rakaat yang disebut dengan qobliyah Jumat sebagaimana qobliyah apa? Zuhur. Azan Jumat 2 kali sebagaimana ijtihadnya Utsman ibn Affan. Tapi bukan berarti Utsman sesat, enggak, Pak. Itu ijtihad Utsman itu tidak sesat. Hanya saja kita memilih praktek di zaman Nabi. Kalau mazhab Syafi'i sekarang adzan Jumat kan adanya berapa kali? 2 kali. Itu dilakukan oleh Utsman ibn Affan, alasannya Utsman itu rasional. Yang pertama, populasi umat Islam semakin apa? Banyak itu. Yang kedua, Utsman memahami atau mengkiaskan, menganalogikan adzan 2 kali di dalam sholat Jumat itu kayak seruan adzan dalam sholat subuh, adzan pertama dan adzan kedua. As-sholatu khairum minan naum. Itu kan enggak untuk sholat, itu hanya membangunkan orang yang tidur. Adzan yang pertama itu memberitahu kalau orang-orang itu segera Bapak mendatangi sholat Jumat. Tapi permasalahannya Utsman ketika itu melakukan adzan ala zawra. Zawra itu menara di samping pintu pasar. Kalau sekarang di mana, Pak? Di masjid kan itu. Adzan kedua atau adzan pertama itu kan bisa disebut adzan kedua. Maksudnya karena adzan ini tidak ada di zaman Nabi. Kita sebut adzan pertama karena urutannya sebelum adzan Jumat yang ada di zaman apa? Nabi. Itu kan Utsman dulu melakukan di tempat yang disebut zawra di samping pintu pasar. Dan sekarang di masjid, Pak. Yang kedua, Pak, alasan Muhammadiyah ini. Kenapa kok Muhammadiyah enggak pakai adzan Jumat 2 kali? Dulu belum ada penanda waktu, yaitu jam. Kalau kita sekarang masyarakat modern sudah ada apa? Jam. Ya, secara umum kita sholat Jumat itu kurang lebih jam 12. Ya. Tapi kalau dulu kan enggak tahu, hanya mengamati apa? Matahari gitu. Kalau sudah zawal berarti masuknya waktu duhur atau waktu apa? Jumat. Terus taklid kepada ulama tanpa tahu dalil-dalilnya. Itu juga dikritik oleh Bayi Ahmad Dahlan, bukan jenengan saja, Pak. Itu. Nih, di masyarakat itu jenengan meskipun tunjukkan dalil yang jenengan tahu ini lebih kuat, tapi kadang-kadang masyarakat enggak menerima. Kenapa? Aku opo jiri kiai we. Soalnya jenengan enggak kiai, Pak. Wis pokoknya nderek kiai selamat. Bukan nderek kiai selamat sing Solo, bukan. Maksudnya nderek kiai spasi lagi apa? Selamat. Aja nderek kiai selamat lah nderek. Kiai selamat yaitu Kebu Kiai Selamat yang ada apa? Di Solo. Terus setelah Bayi Ahmad Dahlan meninggal itu ada banyak ijtihad juga. Misalnya Muhammadiyah yang pertama kali mempelopori sholat id di lapangan. Yang secara umum di masyarakat ketika itu masih tabu sholat id di lapangan. Umumnya di mana? Di masjid. Terus Muhammadiyah itu juga yang mempelopori khutbah Jumat itu pakai bahasa Bumi Putra. Bahasa apa? Bumi Putra, tidak harus bahasa apa?
Arab. Meskipun di sebagian tempat Pak, dulu Tuban itu yang paling fanatik terhadap khutbah pakai bahasa Arab. Sekarang kan sudah mulai diterima toh khutbah ya pakai bisa bahasa Jawa atau bahasa apa? Indonesia. Meskipun kita yakin Nabi itu tidak pernah khutbah pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Saya yakin seyakin-yakinnya, yang jenengan salah bisa protes, Nabi itu khutbahnya bahasa Arab. Betul Pak ya? Jenengan enggak protes ya? Terus zakat fitrah itu ada kepanitiaannya Pak. Dulu zakat fitrah itu enggak boleh dibuat panitia. Kenapa? Karena tidak ditemukan kepanitiaan zakat fitri atau fitrah di zaman Nabi. Yang ada itu zakat mal. Tapi Muhammadiyah merubah ini Pak, karena ada praktek di kalangan masyarakat, pokoknya zakat fitri dinao mudin, nao penghulu, dinao sinten Pak? Kiai, sampai tumbuk-tumbukan sama kiainya dimakan sendiri, enggak dibagikan ke orang miskin. Nah ini dianggap oleh Muhammadiyah ini gara-gara zakat fitri tidak dikelola secara apa Pak? Kepanitiaan. Ingat saya Pak masih kecil itu zakat fitri ke mudin atau Pak Yaya. Korban itu juga ke kiai ya, enggak dibagikan ke masyarakat. Orang korban pakai kayu, pakai beras itu disembelih di Pak Yai terus enggak dibagikan ke masyarakat. Atau masyarakat cukup diundang kayak apa Pak? Kayak sekarang pernikahan itu ya. Dicicipi sairis rong iris itu. Itu dulu, tapi Muhammadiyah berhasil merubah itu. Oke. Nah, sebelum kita tutup ini contoh saja Pak. Beda ijtihad Muhammadiyah dengan Salafi. Tapi ini waktunya ya cukup panjang ya nanti kalau kita bahas semuanya. Kita singkat-singkat saja. Contohnya misalnya saya ambil contoh saja. Kalau kelompok Salafi itu dalam konteks perempuan, wanita itu sudah di rumah, nggak boleh bekerja, nggak boleh jadi wanita apa? Karir. Tapi kalau di Muhammadiyah wanita boleh sebagai ibu rumah tangga, juga boleh menjadi wanita apa? Karir. Cara berpakaian kalau Salafi itu ya pakaian jenengan itu nggak ada yang sesuai dengan pakaiannya Nabi itu Pak ya. Nggak ada yang jubah, ada yang pakai batik. Saya sendiri ini koko itu dari Cina bukan dari Arab gitu. Padahal Nabi pakai gamis gitu. Tapi masalahnya Abu Lahab juga pakai gamis juga, pakai jubah. Oleh sebab itu dalam pandangan Nabi itu pakaian itu nggak harus ke Arab-Araban, boleh mengadopsi budaya lokal. Yang penting menutup aurat gitu. Terus berikutnya perbedaan sudut pandang NU dan Muhammadiyah. Ini saya kira sudah paham ya. Kalau NU itu aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Ghazali gitu. Kalau Muhammadiyah Quran dan Sunnah itu fikihnya tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, akidahnya juga bukan Asy'ari atau Salafi atau Maturidi bukan juga gitu. Tapi ya Quran dan Sunnah dan tidak bertorikoh. Jenengan bertorikoh atau enggak Pak? Bertorikoh Dik? Kenal torikoh apa? Naksabandiyah, Qadiriyah, terus apa? Wahidiyah dan seterusnya. Muhammadiyah jelas orang Muhammadiyah enggak betah Pak torikoh. Jenengan harus tunduk pada mursyid. Orang Muhammadiyah itu rata-rata kritis, gak sabaran. Wong kok kudu manut apa? Mursyid. Meskipun kadang-kadang mursyid itu ngasih apa? Ngasih apa Pak? Ijazah atau sesuatu yang irasional. Otaknya orang Muhammadiyah itu pasti selalu rasional Pak. Suruh kayak gitu pasti enggak mau. Makanya di Muhammadiyah tidak ada thariqah. Tapi bukan berarti kita jauh dari ajaran tasawuf, tidak Pak. Tasawuf tetap ada dalam konteks apa Pak? Menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak-akhlak yang jelek. Dan Muhammadiyah memahami tasawuf bukan hanya bentuknya ritual tapi juga amal sosial Pak.
jenengan aksi apa, bikin amal usaha yang berkemajuan ini juga apa Pak? Penjabaran makna tasawuf yang tidak hanya dipahami apa Pak? Melakukan ibadah, melakukan khulwat itu, menyepi, tapi kita memilih untuk bertasawuf yang berkemajuan, tasawuf peka sosial, menyantuni, apa Pak, memberi dan seterusnya. Mungkin itu ya kurang lebihnya, mohon maaf. Itu yang berkaitan dengan manhaj tarjih dan pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Ya, terima kasih pada Ustadz Lukman. Waktu tepat. Apa ada dibuka pertanyaan? Mungkin 5 menit aja. Kalau ada yang bertanya, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak, ada? Cukup? Kalau cukup, ya, rupanya ini ada banyak yang ngantuk ya jam segini. Termasuk saya tuh ngantukan ya karena usia. Nah, kalau mas-mas ini ngantukan karena lelah seharian, mungkin gitu. Pak Anwar